Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, sumber segala nikmat dan kebaikan. Tidak ada nikmat melainkan pasti dari Allah. Dan salah satu nikmat yang paling besar hari ini, kita duduk di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Ini orang baik ini teh. Mana senyumnya orang baik mana? Ya elah. Untung nggak ada seledrinya ya. Di situ ya, alhamdulillah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Prisma ya, mewakili Masjid Besar Ciparai, para pemudanya, dan salam takzim saya kepada para alim ulama, asatidz, kiai. Izin ikut ngaji bareng di sini, Ustaz. Izin ya, ini nggak apa-apa saya duduk di atas. Untung di atas kursi ya, bukan di atas meja. Lebih nggak sopan ya. Alhamdulillah, salah satu nikmat dari Allah. Karena mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga waktu masih tinggal di Thailand. Tapi sama Allah diizinkan pulang, diizinkan belajar, diizinkan belajar. Alhamdulillahnya kalau berdakwah itu syaratnya harus tidak punya dosa, maka yang boleh berdakwah cuma nabi ya. Dan tugas kita cuman menyampaikan, tidak mengubah manusia. Kalau manusia itu diberi kekuatan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya dengan pasti, maka harusnya satu dunia udah soleh seluruhnya berkat dakwahnya Nabi. Tapi enggak ya, orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, Allah yang ubah. Orang mau seperti apapun selagi niatnya benar, caranya benar, tetap jadi amal soleh, enak ya. Dan enakan ngomongin agama sebenarnya, ya nggak? Ngomongin bisnis nih, kata saya yang benar tuh begini kalau pengen buka perusahaan. Kata saya begitu, kata orang lain belum tentu. Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau saya bicara misal, wahai hadirin, orang muslim wajib sholat loh. Silakan yang berani ngebantah angkat tangan. Aman, ya. Karena yang dibicarakan pasti datang dari yang maha benar. Tinggal kita memastikan yang diucap teh datang dari kebenaran, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Ya. Dan yang penting ngajinya sukses. Gimana ngaji yang sukses teh? Ngaji yang selepas ngaji ini bukan yang langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibaca di dalamnya, kurang. Meskipun keren ya tage. Tapi yang selepas pertemuan ini jadi tambah dekat kepada Allah. Sepakat? Bisa jadi ada yang jualan di depan bu, lagi sepi. Gara-gara sepi, jadi kedengeran kita lagi ngobrolin apa di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah taat, berarti dia yang sukses ngajinya. Daripada yang udah ada di masjid ini terus ngedengerin eta nanaonan kongko ngomong wae di payun. Ya. Yang diomongin ge basi lah, udah tahu semua. Pulang-pulang tidak mau tambah taat, berarti dia yang gagal ngajinya. Enak kan? Alhamdulillah ya. Maka izinkan kongko ini ngaji bareng ya. Biasakan kongko jualan handphone. Memang ngaji lah ya. Gimana nadanya? Silakan kakak, boleh tanya dulu aja. Tukar tambah boleh. Dimanapun nadanya selalu begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu merahmati kita. Nikmat yang besar dikumpulkan masuk ke dalam bulan Ramadan.
Mudah-mudahan di bulan ini kita keluar dari bulan ini dalam keadaan sudah diampuni seluruh dosa-dosanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bentar, lihat dulu. Banyakan pemudanya, banyakan ibu-ibunya ini. Ibu, insyaallah. Karena ini nanti menentukan apa yang akan saya sampaikan ya. Kalau ibu-ibu bicara parenting penting, tapi namanya parents itu namanya suami sama istri ya. Ini saya berusaha husnuzon, apa satu suami bawa 3 istri atau gimana ini teh? Karena tetap aja banyakan perempuannya ya. Kalau dibawa ke pemudaan, nanti ibu-ibunya berasa muda lagi aja lah ya. Sesuai tema aja, menjaga istiqomah untuk generasi milenial, insyaallah. Maka ada satu ungkapan dulu yang pasti kita bahas ya. Dulu mendapat nasihat dari guru kami, mengutip dari ulama-ulama sebelumnya, istiqomah khairu min alfi karomah. Jangan khairu min alfi syahr ya, itu jadi surat Al-Qadr. Istiqomah itu khairu min lebih baik dari 1000 karomah. Keren ya. Ada orang mampu melakukan hal-hal yang di luar akal, bisa jalan di air, bisa terbang, bisa ngeramal, bisa mengubah korong jadi emas misalkan ya. Misal ini mah ya. Pilihannya cuma 2. Kalau tidak karomah, maka dia diganggu atau dibantu bangsa jin. Dah gitu aja. Ya. Apa saja? 1 karomah, 2 diganggu jin. Ya. Apa bedanya kok? Bedainnya gampang. Karomah itu datang dari ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Ya, soleh dia teh, ya. Maka misal nih, ada orang bisa ngeramal, bener ngeramalnya selalu bener. Tapi punten, nggak bertakwa, nggak sholat. Kalau perempuan tidak menutup aurat, maka pilihannya tadi diganggu atau dibantu bangsa jin. Terlepas dia tahu atau enggak. Ya. Karena tadi karomah itu datang dari ketakwaan dan ciri selanjutnya dia nggak bisa dilatih, nggak bisa dilatih. Brad tuh tahu-tahu Allah berikan kelebihan. Ciri selanjutnya lagi, kadang dia tahu, kadang ada yang tidak tahu. Kalau tahu pun pasti disembunyikan. Nggak pengen, ayo tonton nih, saya bisa terbang, saya bisa apa. Karena takut nanti orang yang imannya nggak siap jadi nyembah dianya, jadi kepada dianya bukan kepada Allahnya. Nggak mau ngerusak tauhid. Ya, nanti kita dari sini belajar juga esensinya tauhid. Ya, itu kalau karomah. Kalau dibantu jin, ya udah dibantu dengan tujuan tertentu. Karena tentu bangsa jin nggak mau ngebantu cuma-cuma. Ya, bahkan punten izin ya, termasuk yang namanya anak indigo tahu? Ya, sama itu diganggu atau dibantu. Ya, itu kalau indigo. Kalau IndiHome internetnya itu. Masya Allah. Begitu ya. Kok kenapa emang dia ngeganggu? Sederhananya gini ya. Setan gak suka kita sholat, setan gak suka kita ngaji, setan gak suka kita beramal soleh. Dan juga sulit bagi syaitan untuk membuat kita beres ngaji ini langsung rame-rame ngerampok bank, susah. Langsung rame-rame ngerampok nyuri sendal orang, susah. Ya. Maka cara paling gampang bagi mereka untuk menggugurkan pahala kita, diganggu keimanannya. Lebih tepatnya ketauhidannya. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama apa? Terus? Kalau ada orang yang ngelakuin nomor 2, 3, 4, 5, sholat, zakat, puasa, haji, tapi punten, nomor 1-nya, syahadatnya, iman kepada Allahnya gagal, bisa jadi nggak keterima. Contoh, termasuk yang kecil-kecil. Alhamdulillah kepala saya, nyebut alhamdulillah tuh, sakit kepala sembuh, memang ini bodrek teh dahsyat. Bukan. Kita sembuh gara-gara bodrek, gara-gara Allah, Bu. Mau dileg-leg 1 kardus itu bodrek, Bu. Nah, hasil. Kalau kasar ya dileg-leg teh ya. Aduh, hampura. Dan kalau di Bogor mah Sundanya gitu ya.
Dan saya ngikutin pakai Sunda dikit-dikit. Dan saya pakai Mandarin, teteh lebih pusing nanti ya. Ya. Mau minum obat 1 kardus, Allah nggak kasih sembuh nggak? Ya. Termasuk misalkan, jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan. Enggak. Yang moto ge bakal mati. Ya. Kiri kanan yang nggak dipoto ge bakal mati. Ya. Cuma kan pertanyaannya yang penting matinya dalam keadaan seperti apa? Mati itu bukan bicara mati karena apa, tapi lebih tepatnya mati sedang apa. Nah. Kok matinya gara-gara COVID, tapi waktu lagi sedang sujud terakhir, husnul khotimah, aman ya. Pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Hah? Tapi kalau dijamin pasti surga, masa nggak mau? Ya. Atau misalkan, kok meninggalnya mah di masjid, soleh atuh. Enggak, tapi pas lagi nyolong speaker katiban. Berarti husnul khotimah. Yang penting sedang apa? Matak istiqomah teh biar standby, kapan aja dipanggil teh siap gitu ya. Itu pada berdiri nggak duduk? Duh. Aduh, ampura ya. Di atas masih ada? Keriling. Di Kubah. Masya Allah. Maafin ya, capek-capek berdirinya pasti Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar. Silakan. Langsung berdiri lagi. Masya Allah. Jadi gitu ya. Termasuk apa lagi? Lewat di tempat yang ada pohon gedenya, punten bah, gak ganggu, gak usah. Beneran, jangan. Seolah-olah meyakini ada selain Allah yang bisa mencelakai kita. Enggak bisa. Kumpul semua tuh satu jin, satu planet bumi. Allah gak kasih izin, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Ya, itu diganggu gitu ya. Karena cara mereka ganggu tuh begini. Ambil pelajaran dari kisah ini ya. Ada guru ngaji kami, dia ngajar ngaji pengajian keluarga, kumpul keluarga besar di rumah. Seiring berjalannya waktu, ada satu pemuda yang biasanya ikut ngaji, jadi nggak pernah datang lagi. Maka ditanyakan ke orang tuanya, si anak bunda itu kemana ya? Apa kuliah di luar kota, ngekos, jadi nggak pernah ikut ngaji lagi? Maka dijawab, ada itu di kamar. Di kamar, terus kenapa nggak ikut ngaji? Dijawab naon coba? Iya, dia lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya tuh? Hah? Kan ditanya lagi kan? Itu taunya arwah si kakek dari mana? Karena ditanya apapun tentang si kakek dia tahu. Oh gitu. Maka yuk dijelasin ya. Orang meninggal ya. Atau lapar, nggak ada yang nyuguhin minum lagi. Nggak boleh ya. Orang meninggal nggak ada lagi yang namanya gentayangan. Udah lagi ripuh di alam barzah mikirin urusannya sendiri. Kalau soleh aman, tidur sampai hari kiamat. Kalau nggak soleh, nggak, boro-boro pulang, ya nyari ini tangan saya mana, nggak ada. Ya. Pernah dengar ada yang katanya kalau malam Jumat nggak baca Yasin, nanti keluarganya datang ke rumah ngelihat, anak cucu saya nggak baca Yasin, gitu. Izin mengkorek ya. Pernah ditanyakan ke guru hadis kami, ahli hadis, disebutkan itu hadisnya palsu. Baca Yasinnya mah silakan, mangga, terusin. Bagus namanya baca Quran mah ya. Tapi kalau meyakini kita baca Yasin gara-gara takut arwah simbah datang ke rumah, bukan seperti itu. Kita baca Quran karena Allah, udah gitu aja. Ya. Orang meninggal udah nggak akan nyari lagi orang yang keluarganya masih gentayangan, nyariin tangannya, nyariin apanya, nggak ada, ya. Maka tetapi tidak menjawab, kok terus siapa tuh yang masuk ke badan si anak muda? Kalau dia bukan si kakek, kok bisa tahu segala hal tentang si kakek? Maka manusia itu dari lahir sampai meninggal itu tidak hanya didampingi oleh malaikat pencatat amal, tapi juga oleh namanya jin Qorin ya. Qorin itu dalam bahasa Arab sebetulnya artinya adalah sahabat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sahabat itu ada 14 istilah yang saya tahu. Ya. Dari sodiqi, sahabatku itu sama, tapi berbeda nanti penjelasannya berdasarkan tingkat kedekatannya. Qorin adalah yang paling akrab, dia 24 jam nempel dari kita lahir sampai meninggal. Matak apal betul siapa diri kita, itu dia apal betul.
Ya, sedekat-dekatnya manusia dengan manusia, contoh suami istri, tetap aja kalau ke toilet mah nggak ikut ya. Makanya lagi jongkok ngahajian, ayo semangat sayang, ayo. Gelehnya, seakrab-akrabnya juga nggak kayak gitu. Ya, tapi kalau korin 24 jam nempel, kita lagi sholat, kita lagi maksiat, dia ngikut. Makanya tahu segala hal tentang si kakek. Nah, tidak semua bangsa jin itu nurut sama Allah. Ada juga yang membangkang. Kalau dia tidak nurut, manusianya meninggal, gabut, bingung mau ngapain, ngegoda orang-orang setelahnya, biar nggak beriman kepada Allah. Sekarang apa yang terjadi dari keluarga tersebut coba? Tadinya ada masalah, sujud minta tolong kepada Allah, berdoa, sholat. Sekarang gara-gara semenjak si anak ini kesurupan arwah yang ngakunya si kakek, padahal itu jin korinnya si kakek, ya. Maka setiap kali ada masalah, keluarga ini bukannya sholat malah nungguin si anak kesurupan. Rusak nggak tauhidnya? Rusak. Ini penting banget. Udah mas sholat, udah zakat, udah puasa, udah haji, tapi meyakini kalau pengen toko saya rame ini pakai ini nih, datang ke simbah itu, ditaburin apa di toko pesaingnya. Enggak, tenang aja. Enggak ada lagi cerita keluar dari pintu kejatuhan cak-cak, wah sial nih. Enggak. Mau kejatuhan cak-cak satu RW mau sial lu. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, nah sial itu bakal diudak ku Allah. Ya. Kok itu kejatuhan cicak, padahal dia takwa, terus gara-gara kejatuhan cicak dia ditipu orang, nggak rugi, ditipunya jadi penggugur dosa atau meningkatkan derajat di sisi Allah, tambah dekat sama Allah, nggak rugi. Kalau standar rugi untung kita masih selalu duit, nah bukan itu, ya. Karena hilang motor bisa jadi rezeki. Gara-gara hilang motor jadi tambah banyak rajin ke masjid, tambah banyak sholatnya, itu nikmat. 10 koruptor, 1 ketangkep, dia ngambek, masa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana yang ketangkap itu berkata, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Jadi kenal Islam, jadi tobat. Teman-temannya sampai kaya, sampai mati masih kaya gara-gara korupsi, ripuh di hari akhirnya itu. Ya. Beruntung bisa, ya, nggak rugi sama sekali. Yang rugi itu tambah jauh dari Allah, itu baru rugi. Naik gaji, naik jabatan, tambah jauh dari Allah, nah itu teh musibah. Ya, jadi standarnya bukan apa yang kita suka sekarang, tapi apa yang Allah suka, udah gitu aja. Enak nanti ya. Jadi itu dia yang dalam, karena penting banget ini tauhid ya. Kita bicara tauhid bisa jadi jawaban dari segala permasalahan. Ada pemuda setiap malam tahajud selama 6 tahun mendoakan si fulan untuk jadi jodohnya. Nah, ya. Di tahun ke-6 akhirnya dia datang kok, tapi buat bagi undangan nikah sama yang lain. Ajib ya. Rugi enggak? Enggak, jawab pakai tauhid. Yang kusembah dan kuminta ialah Allah. Ia yang paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Dan dia enggak cuma maha tahu, Allah juga maha baik. Tidak mungkin sengaja menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, mustahil itu dilakukan olehnya. Maka aku meminta selama 6 tahun jodoh terbaik yang bisa menggandeng tanganku ke surga. Tahu-tahu yang kuminta nikah sama orang lain, sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, orangnya bukan dia. Udah selesai. Kok saya pengen dapat jodoh, katanya minta ke Allah, tapi enggak tuh dinikahin sama orang dia. Gara-gara orang yang lain datang beliin mobil buat dia, dia jadi mau. Aman, berarti dijauhin sama Allah dari yang buruk. Karena kita mencari yang menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan yang menggandeng tangan kita ke showroom mobil. Ngapain? Ya, ribu ya. Masya Allah. Ininya dijaga ya. Karena bismillah, kalau itu yang sudah terpatri dalam hati, masalah apapun. Bapak-bapak ditanya ku si ibu, Pak, nyesel gak sih nikahin Neng? Nah, jawabnya naon? Nanya naon sih? Nah, jangan gitu ya. Jawab pakai tauhid. Gimana jawab pakai tauhid? Sama kayak tadi. Neng, istriku, embeb, yang embeb, sayang, cup-cup wow ya. Sebelum menikahimu aku melayakkan diri di hadapan Tuhanku, memohon pasangan terbaik untuk menggandeng tanganku ke surganya Allah.
Dan Allah tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah, yang memudahkanku masuk surganya Allah. Dan dia juga maha baik, pasti mendekatkan yang baik, tidak mungkin menjauhkan yang baik. Maka ketika akhirnya aku memohon, aku meningkatkan takwa, sekarang engkau yang jadi pasanganku, sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, engkau yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Tidak ada penyesalan. Oh, Jonathan. Meskipun hawa nafsuku berkata, tuh di luar sana ada yang lebih langsing, tinggi, putih, langsing, kayak bihun lah pokoknya ya. Insya Allah. Naksir kasih bapak. Sekretaris di tempat kerja lebih muda, lebih cantik, naksir kasih bapak. Sederhana. Kalau kata Allah mereka yang terbaik, pasti mereka yang jadi pasanganku. Kenapa malah kamu? Sederhana. Karena kamu yang dipilih Allah. Meskipun hawa nafsuku berkata lain, aku tetap mengikuti Allah, bukan hawa nafsu. Udah tuh ya, cair duit ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gitulah ya. Solusi banget tauhid itu ya. Karena kalau tidak bertauhid, ada ilah lain di hati kita, sama itu juga yang menentukan penderitaan dan kebahagiaan kita. Sederhana ya, contoh, kok dia sholat tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, kehilangan jabatan baru dia nangis, berarti ilah di hatinya adalah jabatan. Selesai, udah. Kok dia sholat tapi ketinggalan sholat nggak pernah tuh nangis, giliran akhirnya kehilangan uang baru nangis, berarti ilah di hatinya duit. Sampai dijadiin iklan bu waktu itu bu. Ya, ada ibu-ibu sholat duha, ditelepon, ada telepon rumah berdering ya. Diangkat ke si anak, ditanya sama nelpon, nak ini tante, mama kamu nak lagi sholat duha tante. Wah si ibu teh senang, masya Allah. Beres sholat dipeluk si anak teh, anak soleh, pinter nih, uang jajan gitu ya. Besoknya si ibu kasihkan nonton sholat asarnya setengah genep ya. Nelpon lagi tetangga, nah ini tante mama kamu mana. Udah gemeteran si ibu ya, gempernya. Lagi sholat asar tante. Hah? Jam 5:30 sholat asar. Beres sholat itu si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Hah? Coba, bingung gak si anak? Ya. Kalau sholatnya bukan karena Allah, bisa jadi itu terjadi ya. Karena kalau sholatnya untuk dipuji makhluk, maka ini hati-hati ya. Karena ingat, ketika kita bicara kebutuhan manusia, ada sebetulnya sederhana, sandang, pangan, papan. Tapi ingat, saya sering bahas ada kebutuhan manusia yang keempat. Apa itu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Apa buktinya kok? Lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Ganti, ya boleh. Kok terserah saya, ada belinya uang halal, nggak nyuri, nggak ngutang. Masa nggak boleh beli sepatu banyak? Boleh, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau belinya untuk dipuji orang, capek nanti ya. Sepatu bodasnya anyar keneh, masih bau wangi, dibawa ke masjid. Coba kira-kira, sholatnya paling depan atau paling belakang? Sengaja kan, biar pas ruku ayak keneh. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kok ini sepatu baru kerasa sempit ya. Saking barunya, plastik yang buat ngeganjel di dalamnya belum dikeluarin. Pulang-pulang hujan, becek, tanah, coklat ya. Sok jujur, tetap dipakai atau diteng-teng? Ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mending keneh kacugak daripada sepatunya kotor. Segitu ya. Insya Allah. Jam tangan ya sama bu. Apal jam tangan, fungsinya apa jam tangan? Melihat waktu ya. Berarti kalau jam tangan yang di etalase pinggir jalan tuh yang 50 ribuan, meskipun gambarnya Dora gitu ya, tetap bisa kan ngelihat waktu. Tapi kenapa ada yang beli jam tangan 5 miliar? Ayah bu di Jakarta. Hah? Kok yang mahal lebih awet? Yang murah kalau nggak awet nggak sakit hati kalau rusak. Ganti tiap bulan 50 ribu nggak sedih. Ya.
Enggak, soalnya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal larinya lebih kenceng daripada yang murah. Coba jam tangan dulu. Emang jam mahal itu muternya lebih kencang daripada yang murah? Dasar ruangnya. Pak, jam tangan Bapak teh 5 miliar, kelebihannya apa, Pak? Ini satu jamnya setara dengan 5 menit kok. Atau rusak. Dipakai kene. Beratnya. Udah gitu paling sakit hati itu udah mah pakai barang mahal, orang nggak percaya itu mahal. Itu lebih gondok. Ada teman waktu di Thailand ya, dia memang diuji, orang tuh nggak percaya kalau dia pakai barang bagus, barang mahal. Jadi untuk menanggulangi dia dihina oleh orang, itu jam tangannya ya, dia setruk bon pembelian jam tangannya di kantongan kemana-mana. Ganti celana iring ya tak bonnya. Setiap kali dihina ditunjukin, tuh lihat bro, baca sendiri harganya berapa. Tetep we netizen mah ya, itu bonnya siapa kamu ambil. Kan kalau Allah maha benar Allah dengan segala firmannya. Kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komennya. Insya Allah. Capek ya, udahlah terima. Karena kalau nggak terima ya sama sakit hati ya. Ibu-ibu pengen selalu kelihatan langsing, setiap foto tahan nafas. Ngap, kasihan ya. Pas dilihat foto, bu kenapa wajahnya make upnya biru begini? Bukan, itu teh ngap ya. Lihat wanita demi terlihat langsing sampai menciptakan benda yang namanya korset. Ngap lihatnya juga. Bu jawab dengan jujur ya. Saya masih agak rancu standar foto bagus menurut ibu-ibu itu seperti apa sebetulnya? Kalau misalkan ibu foto bersepuluh orang, semuanya fotonya bagus, senyum jernih luar biasa. Tapi ibu perem sorangan di situ bu. Ya. Pengen diulang nggak fotonya? Oh gitu standarnya. Oke. Yang lain perem bu, ibu bagus sendiri. Itu yang diupload. Oh gitu. Egois kalian ya. Insya Allah. Udahlah. Ulangi. Kelihatan gendut katanya. Insya Allah. Udah jangan takut ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur ya. Nggak ada bisa berkata, ih si Koko mah nggak tahu dulu ibu kalau pakai seragam SMA lucu loh. Iya, bu percaya. Pengen tambah lucu nggak bu? Ibu pakai lagi tuh seragam SMA-nya sekarang. Ya. Datang ke masjid ini ya, pecah itu luar biasa ya. Udahlah terima ya, terima. Karena salah satu alasan kita sulit untuk bahagia tadi jelas di hati kita ada ilah selain Allah. Maka lihat anak kecil lah, kebayang mukanya anak kecil, senyumnya, ketawanya, itu senyum-senyumnya nggak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi kan? Senyum-senyumnya nggak mikirin cicilan kan? Anak teman 5 menit kemudian ibu, yang berantem ibu. Nah kamu habis benjol sama dia. Anak kecil mah sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, selesai. Kita sama anak kecil uangnya banyakan mana bu? Banyakan kita, banyakan anak kecil. Banyakan kita. Kecuali anak kecilnya Rafathar ya, beda. Kita sama anak kecil pintaran mana bu? Kita. Tapi kenapa kita lebih sulit bahagia daripada anak kecil? Hah? Bukan masalah beban bu. Ibu dapat beban, ibu itu bebannya itu pilihannya dua. Kalau nggak gugurin dosa, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Tambah deket ibu gara-gara beban itu bu. Ya. Kenapa anak kecil lebih bahagia dan kita lebih sulit bahagia? Kalau pengen jujur, anak kecil itu belum punya pesaing Allah di hati mereka bu. Kita makin gede, mulai kerasa bu. Gini ya rasanya punya duit teh enak. Gini ya rasanya punya jabatan teh enak. Gini ya rasanya terkenal teh enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Allah udah disaingi di hati, Allah turunkan kegelisahan. Karena bahkan itu bisa jadi standar kebahagiaan kita bu. Percuma gaji 20 juta sebulan. Saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah, mobilnya udah sebagus dia. Enggak, kita dulu bisa tuh bahagia tanpa itu semua. Kenapa makin gede makin sulit bahagia? Ada ibu teh lahir nggak langsung segede gini ibu tuh, orok dulu kan? Ya udah, ya.
Berarti kita pernah seperti anak kecil yang bahagianya tanpa batas. Tapi makin gede, makin kita biarkan ada pesaing Allah di hati, makin sulit bahagia. Sok mangga, tercapailah misal pengen punya emas satu gunung kok, dikabul kok Allah, pasti pengen gunung emas. Tercapailah misal pengen punya emas satu gunung kok, dikabul kok Allah, pasti pengen gunung emas. Artinya ada gitu orang soleh asli terus berkata, ah hanjakalnya hirup tenang kieu enakan diazab jika nama enggak ada sok. Meskipun orang ketika akhirnya dia mendapat ketenangan itu, dia kehilangan jabatannya dulu, kehilangan uangnya dulu, enggak tuh enggak ngeluh. Tapi ada orang kaya ngeluh, ada orang terkenal ngeluh. Padahal tadinya kita kira itu teh sumber kebahagiaan, betul? Allah ya di hati udah cukup ya. Dan juga menyadari salah satu alasan kita paling sering menderita adalah karena mengakui hal-hal yang sebetulnya bukan milik kita. Contoh ya, Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti jangankan duit di rekening ibu, mobil yang di luar, motor yang di depan, ini tangan nempel sama kita ge, kalau kata yang punya mesti lepas duluan, lepas tuh bu, lepas, bukan punya kita. Tapi kan kok orang kalau kehilangan sedih, enggak. Contoh ya, nanti pulang motornya hilang bu, sedih nggak? Sedih, nggak apa-apa manusiawi. Tapi ada pak, bu, namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Sragen, RT 4 RW 5. Pokoknya ibu nggak kenal pokoknya mah. Ya. Nah si bapak yang tidak dikenal itu motornya juga hilang, ibu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Satu nggak kenal, dua yang penting bukan punya saya. Ya kan? Sama kayak ibu-ibu yang berkata, saya nggak apa-apa kok poligami. Itu syariat Islam. Asal satu syaratnya, jangan suami saya. Gitu bu ya. Insya Allah. Enggak, kalau manusia itu sedih karena kehilangan, maka satu orang hilang motor, satu dunia harusnya sedih. Tapi enggak tuh, kita baru sedih ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Ya, da aslinya kata Al-Baqarah 156 teh dititip eta teh. Ibarat ginilah, hamba nih titip ya, tuh buat buat bukan buat kamu. Ginilah, Bu, saya mau ke air, titip handphone boleh? Boleh. Saya keluar dari air, Bu, saya boleh ambil handphone saya tadi? Ibu ngambek gak ya saya ambil handphone saya? Enggak, karena emang ini punya. Iya, masa diambek, ya kan? Bukan punya ibu soalnya. Tapi kadang kita nggak kayak gitu ke Allah. Ya, hamba, nih ya, harta, jabatan, popularitas, kekuasaan. Titipan buat nyari tahu kamu tambah baik apa tambah rusak. Tambah rusak, tambah jauh dari Allah, jadi sombong gara-gara jabatannya, jadi sombong gara-gara hartanya. Diambil ke Allah sama yang punya. Pas diambil kita nggak terima, ini kan punya aku, ini kan aku rintis puluhan tahun. Gimana tuh nggak sedih? Bukan punya dirinya, tapi di aku. Tapi kok diambil kok? Bukan karena Allahnya jahat, tapi justru menyelamatkan karena kita nggak lulus ujiannya. Ginilah, anak kecil doyannya makan apa bu? Permen. Dia udah sakit gigi masih makan permen. Ibu ambil nggak permennya bu? Ambil. Si anak berkata ketika permennya diambil, jahat si mama, beli gelang emas baru aja bisa. Ya, permen nggak dikasih, jahat si mama. Ditanya si ibu oleh tetangganya, Bu, ibu ngambil permen si anak karena benci atau karena sayang? Saya nggak pengen si anak sakit gigi lagi. Sama, kita ketika diambil oleh Allah, bukan Allah benci. Bisa jadi kita nggak lulus ketika dititipin itu. Ya, udah we tenang ya. Sok lah sing istiqomah ya. Masya Allah. Karena ketika ini yang ada di hati kita, insya Allah lebih mudah buat istiqomah. Ya.
Memang bicara istiqomah tadi sampai disebutkan kan istiqomah khairum min alfi karomah, karena memang kalaupun ada orang punya 1000 karomah tadi kata ulama, dia bisa terbang, dia bisa ngeramal, dia bisa lain-lain, tapi dia tidak istiqomah, itu ya. Apalagi kalau gara-gara karomahnya dia ngerasa akunya yang hebat, bukan Allahnya. Nah, bahaya. Ya. Karena bagi ya tauhid tuh udah penting banget, udah fundamental banget. Terus kita biarkan itu lepas, padahal badan tetap sholat, tetap bayar sedekah, ya. Tapi tauhidnya tidak ada dalam hati, ya udah bisa jadi nggak ada nilai. Ya. Di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, di situ ada salah satu hadis bercerita Nabi itu berkata kepada para sahabat, nanti ada orang 70.000 orang yang masuk surganya tanpa hisab. Ya, maka ditinggal sama Nabi. Sahabat yang tadi ngedengerin ngobrol, kira-kira siapa ya 70.000 orang tersebut? Nih Bu, kira-kira Bu, kalau kami berikan info ada orang yang masuk surga tanpa hisab, kira-kira apa amalannya Bu? Ada yang bilang ahli sedekah, ada yang bilang ahli tahajud, ada yang bilang ahli Quran. Tahu pikiran sahabat di zaman itu Bu? Kan ditinggal sama Nabi. Sahabat kan ngobrol kan? Di hadis disebutkan yang pertama kali terucap dari lisan para sahabat, siapa ya si 70.000 orang tersebut? Mereka bilang kayak gini, kayaknya mereka adalah orang yang terlahir dan beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya. Tauhid tuh. Ya. Karena memang sahabat di zaman itu banyak yang mualaf, Bu. Gak langsung beriman kepada Allah. Kan dulu penyembah berhala kebanyakan. Ya. Jadi bagi mereka ketemu orang yang dari lahir Islam tuh wow banget gitu bagi mereka. Ya. Udah gitu bertauhid sampai meninggalnya. Wih, bagi mereka itu keren banget. Surga tanpa hisab tuh yang bertauhid ya. Sekarang syaitan ngegoda kita, sholat sono silakan, mangga pengajian sholat. Tapi giliran rezeki takut, giliran toko sepi takut, giliran masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah dibikin buyar. Ya. Sholat ya sholat, giliran tokonya sepi datang ke simbah yang itu, minta dijampe dan lain-lain. Jangan ya. Sampai dulu ada di Jawa Timur, ada anak kecil katanya kesambar petir sambil megang batu. Maka batunya dianggap jadi bisa nyembuhin orang. Jadi orang teh datang bawa air di gayung, nanti dicelupin pakai batu itu, namanya teh batu ponari gitu. Jadi kalau airnya udah dicelupin pakai batu ponari, namanya jadi ponari sweat katanya. Oh udah ganti Bu. Oh udah ganti katanya jadi pokari ya. Masya Allah. Jadi gitulah ya. Yuk tingkatkan iman, tingkatkan takwa, berusaha untuk istiqomah ya. Minta untuk istiqomah silakan, boleh. Beberapa doanya ada seperti misalkan kayak Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau sendiri qalbi ya, kalau banyakan qulubana, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Itu minta supaya diteguhkan hati kita di atas agama kita. Kalau dari Al-Qur'annya boleh di Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-8. Surat ketiga ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu minta supaya diistiqomahkan kita, diteguhkan dalam petunjuk Allah. Setelah jangan dipalingkan hati kita setelah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi tetap berada dalam petunjuk. Ada lagi doa yang lain, Allahumma farzuqnal istiqomah. Ya hai Tuhanku, berikan aku rezeki untuk bisa istiqomah. Jadi dari cara berdoanya aja udah jelas ya. Mereka menyebutkan bahwa istiqomah itu rezeki. Farzuqnal istiqomah. Ya, minta rezeki berupa istiqomah. Makanya kadang bagi kita teh rezeki teh transferan ya, duit, cash, mobil gitu ya. Enggak, bagi mereka bisa istiqomah teh rezeki luar biasa. Dari cara doanya ge beda ya. Allahumma farzuqnal istiqomah. Ya. Silakan mangga. Sama paling jagalah lingkungannya.
Yuk, kalau kira-kira dengan lingkungan itu kita masih diajaknya jauh dari Allah terus, bukan dimusuhin, bukan, jaga jarak dulu ya. Ada yang istilahnya uzlah. Kalau dulu Nabi uzlahnya menyendirinya masuk ke dalam gua Hiro sampai akhirnya terima wahyu. Kita sekarang nggak usah nyari gua, Bu, ya. Nyari gua di mana? Ayo di Ciparaya ada gua tuh. Oh ya. Menyendiri itu bisa ya udah, jaga jarak dulu sama teman-teman yang ngajak maksiat. Bukan dimusuhin, bukan. Suatu saat kita udah bisa istiqomah, kita balik lagi ke mereka. Siapa tahu bisa jadi jalan dakwah bagi mereka. Ya. Karena memang bahkan Nabi menyebutkan di hadis yang lain, al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau ada orang yang bisa bertahan di tengah masyarakat, bertahan menghadapi godaan dari masyarakat tersebut, dia bisa istiqomah dalam ketaatan, itu lebih baik daripada yang tinggal sendirian di atas gunung menyendiri, tapi dia menyendiri pun beribadah. Karena ujiannya lebih berat di tengah, dan kita juga berusaha jadi rahmat bagi seluruh alam di situ, nyebarin kebaikan, nasihatin kebaikan. Ya, bismillah ya, insya Allah. Jadi begitu, silakan dijaga, dan sekali lagi ingat bahwa kita jadi hebat itu ditolong Allah, bukan kitanya yang hebat. Maka layakkan diri kita agar layak ditolong Allah. Mumpung banyakkan perempuannya, saya pengen berpesan dulu ya. Saya bertanya dulu, di sini ada nggak yang pacaran? Nggak, ngetesnya gampang ya. Nggak cuma pacaran, WA-an sama yang lawan jenis padahal nggak penting, bukan urusan darurat, juga jangan ya. Kalau misalkan kalian kenal ada yang seperti itu, silakan bisikan astagfirullah ke telinga kawannya. Terlihat temannya, astagfirullah ya. Beneran ya. Di dalam Islam itu wanita dimuliakan, mulia pisan. Sampai disuruh ditutup. Orang bilang wanita paling mulia katanya Ratu Inggris, bohong. Ratu Inggris masih bisa disentuh orang, Bu. Ketemu tamu negara dia salaman, cipika-cipiki. Kalian setiap wanita lebih mulia daripada sekadar Ratu Inggris. Ya. Sampai ada surat perempuan kan di dalam Al-Qur'an, An-Nisa. Tapi surat Ar-Rijal nggak ada, Bu. Surat lelaki. Dan kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan sang pencipta wanitanya. Misakon golilo, termasuk di dalamnya menjaga, melindungi, menafkahi lahir dan batin, mendidik lengkap semuanya. Kalau ngelakuin itu aja nggak berani, jangankan menyentuh, menatapnya saja pun tidak berhak laki-laki. Ya. Serius ya, dijaga. Karena yang rugi nanti perempuannya. Maka misalkan kalian punya Instagram yang akhwat? Punya. Misalkan Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misal, atau misalkan 7 personil BTS mualaf semuanya, saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset ya, kelebihan. Dan mereka siap untuk menjadi suami ke-1 sampai suami ke-7 kalian, namanya geng ngayal ya, serakah. Apapun yang datang, siapapun yang datang, tapi ngajaknya pacaran, berkata cinta, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan. Sederhana. Tak kenal maka tak ta'aruf, ya. Tak sayang. Ya. Nanti dia berkata, tapi Neng, aku beneran sayang sama Neng. Kalau beneran sayang silakan, Bapak standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Atau sing modalnya, Insya Allah. Enggak, karena kalau manusia cinta sama manusia lainnya, pasti ingin bersama selalu dengan orang yang dia cintai, betul? Masalahnya kan di dunia nggak bisa selamanya. Terpisah jarak, terpisah maut. Terus dia ngakunya sayang, tapi nggak ngajak ke sorga, tempat untuk bahagia selamanya. Ya, ngakunya sayang, tapi nggak ngajak ke sorga, ngajaknya ke hotel berduaan. Berarti omong kosong. Ulangi. Ngakunya sayang, tapi nggak berani nemuin walinya. Anaknya aja terus yang ditungguin di pengkolan. Ya, berarti omong sederhana. Udah gitu aja. Ya. Biasanya ada yang ngeles berkata, kok kami mah nggak pacaran, tapi setiap jam 3 dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Eta ya. Pertanyaannya cuma satu ya, jawab dengan jujur.
Kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Laki-laki mah tebar piau, brother, ya. Ntar ada yang kecaplok baru itu yang disikat, ya. Hati-hati, ya. Berkata lagi nanti yang lain, kok kami mah nggak pacaran, pergi juga selalu ke pengajian kok, di motor juga dihalangin tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang laki-laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian. Yang laki-laki WA ke perempuan, sabar sayang, ini ujian. Halalkan atau tinggalkan, ya. Bismillah, ya. Udahlah, ini mumpung di bulan Ramadan, lagi di majelis ilmu penuh oleh malaikat, ya. Mustajab doa, mari kita doakan. Kalau di sini atau ada yang kita kenal lagi berpacaran, kita doakan hari ini juga putus. Kenceng gitu amin. Bagus kok putus biar bisa jadi sama saya. Nah, itu kayak sama aja. Ya, gitu ya. Sok ya, tingkatin takwa, bismillah, berusaha istiqomah, jaga lingkungan. Sama satu paling terakhir ya. Beberapa guru kami ditanya tentang cara istiqomah berbeda-beda. Tapi kalau diri ini pribadi, cara paling mudahnya adalah ingat sama dosa. Karena ingat bahwa misalkan ngelihat orang, dia cuma 5 waktu kok. 5 waktunya kadang telat. Zuhur 2:30, asar 5:30. Gak pernah duha kok, gak pernah tahajud, gak berdakwah. Yang kayak gitu masih bisa ke surga gak? Bisa. Kenapa? Karena saya tahu dosa dia gak sebanyak dosa saya. Yang lagi berbicara ini mudah banget bagi Allah dimatikan waktu lagi bermaksiat di Thailand, waktu masih jadi bandar judi. Tapi Allah malah kasih kesempatan ketemu dengan guru-guru, bisa belajar ngaji, kumpul di masjid dengan orang soleh-soleha. Terus diri ini pengen males-malesan, gak pengen ningkatin takwa, gak pengen ngapalin, gak pengen ngaji, gak pengen berdakwah, ngerasa gak tahu diri di hadapan Allah. Udah bagus ditolong Allah, mudah Allah matiin detik itu juga. Dikasih umur bukannya dipakai buat kebaikan, malah males-malesan. Kita sendiri gak suka kan sama orang gak tahu diri. Maka jangan biarkan kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Kok tapi jangan segitunya tuh, orang lain gak sholat duha, nggak dakwah, nggak tahajud. Iya, dia mah nggak punya dosa sebanyak saya. Saya dengan dosa sebanyak itu layak nggak masuk surga? Kalau nggak ningkatin amal, maka setiap kali pengen futur teh malu. Ya, balik lagi. Tapi kan koko udah tobat ya, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Kalau ada seneng saya bu, di screenshot, pasang di status ya. Gara-gara dipajang di status, rianya nggak jadi diampun ke Allah ya, rugi. Jalah gitu ya. Itu sama paling terakhir wisata rohani ya. Kalau lagi futur, wisata rohaninya kemana? Ketemu orang-orang yang ada pernah, kalau di situ ada rumah singgah Al-Fatih itu, di Dokter Junjunan Pasteur. Ada rumah kanker waktu di Surabaya, itu ketemu Bu sama anak-anak yang dari kecil udah bocor jantung, hidrosepalus. Ada yang dari ketemu sama ibunya kemarin dari umur 5, udah mama nanti anaknya 8 tahun. Udah gitu dari anaknya umur 5 tahun sampai sekarang 9 tahun masih koma tidak bangun ya. Ada anak kecil umur 3 tahun botak, namanya Bilkis, lucu. Botak karena udah banyak jahitan di kepalanya, karena punya masalah tumor otak. Di kepalanya ditaruh selang di dalamnya, nonjol gitu di kepala. Tapi tetap namanya senyum anak kecil ya, bahagia. Itu masuk ke tempat-tempat kayak gitu, seketika langsung masalah kita langsung jadi receh. Apalagi kalau masalahnya cuma gara-gara main game, main handphone, main Mobile Legend, push rank, eleh wae ya, banting handphone, naon gitu mah. Enggak lah, banyak yang hidupnya tidak seberuntung kita. Itu menghidupkan hati banget ya. Nah, silakan, mudah-mudahan itu bisa menjaga kita tetap istiqomah. Mungkin segitu dulu dari yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Silakan dikembalikan kepada MC. Silakan dipilih ya, mau tanya jawab atau foto-foto.
Hah? Karena waktunya terbatas nih. Saya kudu berangkat lagi ke Bogor jam 3 Jakarta, ya. Jadi kembalikan dulu kepada MC ya, tafadhol Ustaz. Ini satu, itu dua. Jauh teh di WA aja ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di tita-tita wae. Kitanya berdiri cenah. Ini berdiri itu, Bu. Nama saya Firdaus, saya mau bertanya terkait kan temanya menjaga istiqomah bagi generasi milenial. Jadi sedikit bercerita, saya waktu SMA 2 tahun ke belakang saya punya sahabat, saya punya teman dan sahabat yang mana mereka itu senantiasa bareng dalam kebaikan. Ya. Bahkan mengadakan kajian bareng, sholat bareng, bahkan suatu ketika pamit bareng sehingga dia mulai lanjut bareng. Tapi setelah kami berpisah setelah SMA, kami dipisahkan oleh pekerjaan dan saya melihat bahwa sahabat-sahabat saya itu ya mungkin tidak istiqomah. Di antara mereka yang meninggalkan sholat, bahkan pada hari Ramadan ini pun saya lihat di grup WA itu diperlihatkan sahabat-sahabat saya itu mulai bahkan tidak puasa. Nah, bagaimana kiat-kiat saya itu ya untuk menjaga keistiqomahan mereka dan juga bagaimana untuk memasukkan yakin tauhid tadi sebagai landasan perubahan bagi mereka semua. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab dulu ya. Pertama, kalau ngelihat yang seperti itu, yang harus paling pertama muncul dalam diri kita itu syukur dulu. Alhamdulillah bukan saya yang tergelincir maksiat. Ya. Yang kedua, pastikan bahwa ya Allah, jika Engkau mau bisa mereka yang taat, aku yang maksiat sendiri. Maka kita yang bisa taat sejatinya bukan karena kitanya yang sudah istiqomah, jago, hebat, tapi Allah yang tolong. Itu pegangan dulu buat di hati. Ya. Sisanya, kalau misalkan ternyata ketemu dengan seperti mereka lagi, maka jangan sama sekali dianggap jadi mereka mah ngaco, tidak konsisten dan yang lain-lain. Tapi setiap kali ketemu manusia itu yang paling pertama kita pikirin adalah gimana caranya aku dapat pahala dari mereka. Karena kalau ketemu yang kayak gitu kita jadi punya ladang dakwah. Mumpung kenal, mumpung dekat bisa ngingetin. Kok dia malah ngambek, tugas kita bukan bikin mereka kagum, tapi buat Allah suka. Mereka jadi baik itu Allah yang ngubah, mereka tidak jadi baik selagi niat kita benar tetap jadi pahala di sisi Allah, nggak ada ruginya. Dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus soleh gara-gara setelah ngobrol sama kita, nggak bisa. Kita nggak bisa bolak-balik hati orang, ya. Maka kalau ngelihat yang kayak gitu yang mesti kita lakuin ada 3. 1, dakwahi. Tadi sudah diingatkan ya. Kalau kita benar-benar tidak kenal dan dakwah itu nggak harus di mimbar ya. Ajak ngobrol duaan, misalkan lagi ada waktu senggang. Kalau lagi bukan bulan puasa boleh kita traktir ngajak makan. Ya, dakwahi. Itu bisa jadi dakwah. 2, doakan. Karena kalau kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan hal yang sama untuk kita. Sama tadi yang paling penting yang ketiga adalah jaga hati tetap bersih. Ya. Karena manusia yang paling rugi itu adalah yang maksiat orang, kita gagal jaga hati. Kita gibahin sampai bulan depan. Yang maksiat malamnya tobat nasuha diampun ke Allah. Kita gagal jaga hati masih digibahin sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dosa sampai bulan depan kitanya gara-gara gagal jaga hati. Itu paling rugi benar-benar. Makanya diawali dengan perasaan seperti itu dulu. Ya Allah, kalau Kau mau bisa mereka yang taat, aku yang tidak taat. Supaya kita jadi nggak pernah ngerasa diri kita lebih baik. Ingat kata Imam Ghazali, salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Karena kita ngerasa sudah punya amalan lebih banyak dari mereka, wallahu alam. Apalagi kata Allah, Quran surat 35, surat Fir, ayat 45 terakhir pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah
walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Apa kata Allah? Kalau sekiranya orang bikin dosa, kontan azabnya datang detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi ini. Kosong. Kenapa kita masih ramai kayak gini? Allah nungguin tobat kita. Kalau ke diri ngelihatnya kayak gini, ya Allah, kalau aku punya dosa, apakah aku layak diampuni? Layak. Karena kalau Allah mau, mudah matiin kita detik itu juga. Kenapa kita masih hidup? Allah nungguin tobat kita. Kalau ke orang, balik sudut pandangnya, ya Allah, kok lihat dia maksiat nih, kok nekat, kok ada buktinya. Orang balik sudut pandangnya, ya Allah, kok lihat dia maksiat nih, kok nekat, kok ada buktinya. Sederhana, kita tinggal tanya, yang kamu lihat maksiat masih hidup sekarang? Masih sih. Maka sederhana, kata yang bumi, aku masih kasih dia kesempatan. Apa? Padahal kita sama-sama pernah punya dosa yang layak Allah matikan detik itu juga. Ya, itu ayat pegangan kita banget lah ya. Tapi alhamdulillah kalau sekedar hanya perasaan miris, sedih, tentu itu kebaikan. Tapi hati-hati, karena di luar sana malah banyak yang tergelincir, ngerasa soleh sendiri, bahkan sampai menghakimi orang. Nah itu jangan sampai. Sisanya kalau kita sudah merapikan hati kitanya, metode dakwah sih macam-macam. Tapi masalahnya dakwah secantik dan sebagus apapun pembicaraan, tapi nggak pakai hati, nggak sambil jaga hati, bisa jadi nggak mempan. Ya, karena dakwahnya pakai cinta, pakai kasih sayang. Ya, kesenggol spakbornya di lampu merah, digebrak, sabar dong, innallaha ma'asobirin, tahu benar dalil nama Al-Baqarah 153, tapi nggak pakai hati, berantem nu ayat. Ketemu orang yang berdosa misalkan, kita negornya kayak gini misalkan, wahai ahli neraka, selamat dibakar ya. Coba orang pengen jadi baik apa pengen nonjok? Nonjok. Pakai hati ya, insya Allah ditraktir, dijaga, dibayain, disentuh hatinya ya. Bismillah lah. Masalah orang berbuat baik atau tidak, dari awal mah kita nggak pengen jadi baik di mata makhluk, tapi baik di mata Allah. Setiap kali ketemu yang kayak gitu, Allah berarti sedang mengizinkan kita punya peluang dapat pahala dakwah dari mereka. Karena pernah orang kaya tobat, pengen nyari masjid, nggak ada kotak amalnya. Nyari panti asuhan, ditolak karena donaturnya udah terlalu banyak. Nyari ke lampu merah, nggak ada yang minta-minta, stres dia Pak. Ya Allah, engkau segitu tidak inginnya aku berinfak di jalanmu. Apakah aku tidak diampuni? Itu sampai ngerasa sebegitunya. Ini kita udah ngaji, ketemu sama yang perlu diajarin ngaji. Karena pahala dakwah ya teh. Ya, jangan dianggap ini ya. Maka tentu bismillah ini kudu justru harus benar-benar kita rangkul. Karena sebetulnya yang perlu sentuhan dakwah tuh yang memang belum ke masjid sih sebetulnya mah ya. Ya bismillah ya. Sisanya jaga hati tetap bersih, minta tolong terus kepada Allah. Bismillah, mudah-mudahan Allah izinkan AA yang menjadi wasilah kebaikan bagi mereka. Semoga Allah muliakan antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren itu teteh itu tuh tadi. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sekali banyak kegagalan yang mungkin banyak orang. Tenang, tenang. Kenapa ada banyak kegagalan? Ada banyak kegagalan mungkin yang banyak orang merasakan. Ya. Gagal, misalnya ada yang ingin lulus P3K gagal. Oke. Ada yang ingin menikah gagal. Ya. Ada orang tua yang mungkin manajemen. Ya. Dia dari kegagalan-kegagalan itu muncul insecure yang tidak kunjung mereda. Pertanyaannya, tenang teteh, tenang. Saya percaya Allah itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Ya. Tapi mengapa terkadang harapan itu terlalu sekali jauh dari apa yang kita inginkan? Ya. Baik, insya Allah. Tapi cukup sulit sekali membedakan apakah ini kita tercapai atau justru ujian yang lalu berikan untuk mencapai garis finish yang kita harapkan untuk selalu memahami jalannya. Masya Allah.
Berkah teteh, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimuliakan Allah ya. Barakallah teteh. Bismillah. Salah satu begini ya. Allah yang pasti Allah lakukan itu, yang pasti Allah lakukan adalah menolong hambanya. Yang pasti menolong hambanya, bukan mengabulkan setiap permintaannya. Karena satu fakta yang mesti kita terima adalah kita bukan makhluk yang maha tahu. Kata siapa yang kita inginkan itu paling baik buat kita. Ya. Maka ketika misalkan yang maha tahu menetapkan ketentuannya kepada kita yang tidak tahu, alangkah baiknya kita tidak boleh, jangan sampai so tahu. Ya Allah yang benar tuh begini, udah, tenang aja. Allahnya pasti baik, Allahnya pasti menolong. Namun cara menolong orang itu nggak melulu selalu dikabulin. Karena kalau bicara selalu dikabulin, misalkan anak kecil kan pengennya permen terus, apa selalu dikabulin sama mamanya? Enggak kan? Ketika tidak diambil, ketika tidak dibeliin permen, justru itu cara Allah, cara ibunya menolong si anak biar nggak sakit gigi. Ya, sama ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, bisa jadi itu cara Allah menolong kita untuk tambah dekat ke surganya Allah. Pakai Quran lah ya. Surat Al-Kahfi, surat ke-18. Ada kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir tahu? Ayat 60 sampai 82. Saya pengen fokus kepada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes Nabi Musa. 1 ngelubangin perahu, 2 ngebunuh anak kecil, dan 3 mereka minta dijamu tapi tidak dijamu, malah ngebangun rumah anak yatim. Saya pengen fokus ke yang nomor 2. Ada anak kecil dibunuh tuh sama gurunya Nabi Musa. Kan Nabi Musanya dia nanya, "Nanaonan?" Nggak pakai bahasa Sunda ya. Ini mereka bertanya, "Kenapa kamu bunuh?" Maka dijawab oleh gurunya nanti di akhir perjalanan, karena anak ini akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Yuk kita bahas skenario pertama. Skenario pertama, si anak tumbuh besar, jadi pejabat, jadi orang kaya, manut sama ibunya, nggak pernah cekcok sama ibunya. Tapi satu, sekeluarga murtad, kumpul di surga nggak? Nggak. Skenario kedua, si anak meninggal dalam keadaan belum punya dosa, ke surga nggak? Surga, karena tanpa dosa. Si ibu, misalkan dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat, misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun tiap malam si ibu menangisi kepergian anaknya, mempertanyakan kenapa anak saya mati ya Allah, tanpa Allah kasih tahu ada hikmah apa di dalamnya. Tapi si ibu meninggal gak murtad, masih beriman dan beriman kepada Allah. Ke surga lagi gak meninggal pakai iman? Ke surga ketemu gak sama anaknya? Ketemu. Apa artinya pahit sebentar di dunia kalau bisa dapat ganjaran nikmat abadi di surganya Allah? Petani aja rela panas-panasan sampai geheng berbulan-bulan di desa, di sawah, demi panen yang cuma 1 pekan. Apa kita nggak tahan, tangis, sedih, berjibaku di dunia yang hanya beberapa puluh tahun, kalau nyampe itu umurnya? Tapi ganjarannya surga Allah yang abadi, bukan cuma surga Allah yang 1 minggu. Ya, petani aja rela. Ya, kabisilah teteh. Kepahitan apapun yang sedang dialami, satu hal yang mesti kita tahu, itu cara Allah mendekatkan kita ke surganya Allah. Karena Allah tahu hal yang paling kita inginkan pasti surga. Izin ya, silakan kalian memikirkan apa yang paling kalian inginkan. Jodoh, punya suami seperti Song Joong Ki misalkan, atau punya rumah, punya harta. Silakan mangga, mumpung boleh ngayal. Tapi kata Allah kayak gini, semua yang kamu minta akan dikabul, kecuali 1, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Enggak. Dibalik sekarang ke Allah, semua yang kamu minta moal dikabul hiji, dijamin hidup nalangsa. Tapi Allah cuma janji 1, disediakan tempat terbaik nanti surganya Allah. Mau? Berarti sejatinya yang paling kita inginkan adalah kabar baiknya. Allah akan paling melakukan berbagai macam cara agar kita nyampe ke surganya. Tapi standarnya bukan pakai standar manusia, karena kita manusia bisa salah. Bagi kita dulu paling baik itu makan coklat tiap hari, tapi enggak, kita pas gede baru sadar bahwa makan coklat bukan yang terbaik untuk diri kita. Ya. Fakta yang mesti kita ketahui tadi ya, kita bukan makhluk yang maha tahu. Jangankan masa depan lah,
Jumlah gigi kita sendiri aja kita nggak tahu. Saya sampai sekarang nggak pernah ngitung nih jumlah gigi saya ada berapa. Teteh pernah ngitung? Enggak. Apalagi masa depan, apalagi kapan meninggal, apalagi nasib. Ya. Kabar baiknya tapi tadi kita diurus oleh Allah yang Maha Tahu dan juga Maha Baik. Bismillah teteh, pahit memang, tapi demi Allah setiap tetes keringatnya, setiap tetes air matanya itu mengangkat derajat teteh tambah tinggi ke surganya Allah insya Allah. Semoga Allah muliakan ya. Barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan yang dibahas itu bisa jadi manfaat, bisa jadi kebaikan dan bisa kita amalkan insya Allah. Mungkin segitu dulu yang disampaikan, izin dikembalikan kepada Ustazah untuk masuk ke sesi selanjutnya. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.